Salam Bapak Ibu semua. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Hari ini kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Zipora, hari yang ke-6 dengan judul renungan Pengakuan akan Allah. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Keluaran, pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Yang dimaksud adalah Allah yang disembah Musa dan bangsa Israel. Tidak ada catatan tentang iman Zipora, tetapi ada indikasi dalam Alkitab yang menjelaskan pengakuan Zipora akan Allah yang disembah Musa. Penyunatan yang dilakukan Zipora. Kita kembali pada kisah penyunatan anak Musa oleh Zipora untuk melihat sisi rohani dari kehidupannya. Sunat adalah sebuah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Menariknya adalah bahwa Zipora itu orang Midian yang sangat mungkin belum begitu mengenal Allah yang disembah oleh Musa. Dengan melakukan sunat, itu artinya Zipora taat kepada Allah yang disembah oleh Musa. Hal ini juga berarti bahwa Zipora mengakui keberadaannya. Kebersamaan Zipora dengan Musa. Zipora memilih untuk tetap menjadi istri Musa, seorang pemimpin umat Allah, sekalipun sempat berpisah dengan Musa. Dan itu artinya bahwa Zipora membesarkan anak-anaknya dalam konteks keluarga Musa yang jelas-jelas berpusat pada penyembahan kepada Allah. Dalam budaya kuno, istri biasanya mengikuti iman suaminya, apalagi dalam keluarga seorang pemimpin besar seperti Musa. Tindakan Yitro membawa Zipora dan anak-anaknya kepada Musa. Kisah ini diawali dengan apa yang didengar oleh Yitro tentang Allah yang telah membebaskan bangsa Israel. Secara tidak langsung, Yitro mengakui keberadaan Allah. Bahkan kemudian secara langsung Yitro mengakuinya. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Jika Yitro mengakui akan Allah, maka sangat mungkin Zipora juga mengakuinya, apalagi dia mau dipertemukan dan hidup bersama lagi dengan Musa. Tidak ada indikasi penolakan. Tidak ada catatan di dalam Alkitab tentang penolakan Zipora akan Allah atau menentang Musa dalam hal iman. Justru tindakannya menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu pengakuannya akan keberadaan Allah. Kalau Zipora yang adalah orang Midian saja mau melakukan sesuatu yang menunjukkan pengakuannya akan Allah, masakan kita yang mengakui keberadaan Allah tidak berbuat sesuatu yang menunjukkan iman kita? Oleh sebab itu,
Mari kita tidak hanya mengaku sebagai orang percaya, tetapi lebih daripada itu, tunjukkan iman kita melalui perbuatan. Hiduplah dengan karakter-karakter Allah, sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka akan mengenal kita sebagai orang yang menyembah Allah yang benar. Kata-kata bijak. Orang percaya akan menunjukkan imannya melalui perbuatan yang memuliakan Allah. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, mampukan aku untuk mewujudkan imanku dalam perbuatan, sehingga banyak orang akan mengenal dan memuliakan-Mu ketika melihat hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.